Halo, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat meskipun kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, hari ini kita akan meneruskan materi pembelajaran kita kembali. Kita masih membahas tema 6 dengan judul temanya Menuju Masyarakat Sejahtera. Subtema 2, Membangun Masyarakat Sejahtera. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Muatan pembelajarannya yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Al-Alim senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita bahas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kita akan lanjutkan materi kita. Hari ini kita membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, mengetahui definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, mengetahui tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir, kita akan mengetahui definisi dari pubertas dan ciri-cirinya. Mengapa kita perlu membahas tentang pubertas dan ciri-cirinya? Karena kalian sudah duduk di kelas 6, pasti sudah banyak yang mengalami masa pubertas. Dan kenapa juga materi ini perlu kita bahas? Agar setelah membahas materi ini anak-anak jauh lebih terbuka dalam arti bisa melakukan pertanggungjawaban terhadap fisik, terhadap perkembangan diri, terbuka kepada orang tua, terbuka pada bagian keluarga yang cukup dekat dengan kalian, sehingga kalian bisa bertanya, bercerita tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik kepada orang yang tepat, ya. Oke. Kita pertama akan membahas pertumbuhan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya volume, ukuran, dan jumlah sel di dalam tubuh kita. Contohnya apa? Misalkan tumbuh gigi, tumbuh rambut, tumbuh jerawat, itu bagian dari contoh pertumbuhan. Yang berikutnya adalah perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ-organ tubuh yang ada di dalam diri kita. Salah satunya nanti pematangan sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, yaitu nanti akan kita bahas seperti mengalami pubertas, ya. Kalau kalau perkembangan itu lebih ke aktivitas yang bersifat pendewasaan, contohnya yang tadinya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan, terus bisa berlari, bisa melakukan berbagai aktivitas lainnya, lebih mandiri. Itu adalah bagian dari contoh perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu tidak bisa dipisahkan karena dia seiring berjalan dan saling melengkapi, ya. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh perkembangan. Contoh dari perkembangan atau fase kehidupan manusia, contohnya ketika kita lahir, aktivitas kita hanya bisa menangis, menggerakkan kedua tangan dan kaki kita. Tapi seiring berjalannya waktu, perkembangan kita akan mengalami fase perkembangan yang bertambah dan berbeda. Yang tadinya tidak bisa melakukan aktivitas kecuali menggerakkan tangan dan kaki, kita nanti akan mengalami fase merangkak, berjalan, berlari, dan seterusnya. Proses perubahan ini yang disebut sebagai perkembangan. Sementara pertumbuhan yaitu bertambahnya, mulai dari berat badan, ukuran badan, tinggi dan besar badan, ini disebut sebagai pertumbuhan. Ini adalah contoh di slide Ibu paparkan yang tadinya bisa duduk, terus ukuran badannya lebih kecil. Setelah itu ukuran badannya semakin besar seiring bertambahnya usia, semakin tinggi. Nah, kita lihat antara usia 1 tahun dengan usia 4-5 tahun dari bentuk fisik, dalam arti dari ukuran fisik, besar, tinggi, berat, ini tentunya berbeda. Nah, perbedaan ini yang disebut sebagai pertumbuhan. Berikutnya, Ibu akan jelaskan secara deskripsinya. Contoh, bayi usia 0-2 tahun. Manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada ibunya. Dalam fase ini, perkembangan belum pada tahap bisa berjalan dan berbicara. Beda dengan bayi yang berusia atau balita yang usianya 2-5 tahun. Pada fase ini, balita mulai bisa belajar berbicara,
berjalan, berlari, termasuk bersosialisasi dengan teman-teman seusianya atau sebayanya. Nah, berbeda lagi dengan fase anak di usia 5-10 tahun. Pada fase ini, anak mulai jauh belajar untuk mandiri dan mencoba melakukan pekerjaan secara sendiri, tidak terlalu banyak menggantungkan pekerjaan kepada orang lain. Tentunya dari tahap usia ini perkembangan atau fase yang dialami setiap individu itu berbeda-beda. Berikutnya contoh remaja ketika usia 11-19 tahun. Ini nanti yang akan anak-anak alami. Masa peralihan antara anak-anak menuju dewasa, ini yang disebut sebagai fase pubertas. Pada fase ini manusia akan mengalami yang namanya pubertas, yaitu pertumbuhan manusia jauh menjadi sangat pesat karena dia peralihan dari masa anak-anak menuju masa remaja atau dewasa. Berbeda lagi dengan fase dewasa ketika usia 20-50 tahun. Kemampuan berpikir sudah sangat matang, sudah mulai bekerja dan memikirkan masa depan. Proses pertumbuhan juga mulai berhenti pada masa fase ini. Jadi, pertumbuhan itu berkembang pesat hingga usia kurang lebih 19 tahun, ya. Nah, berbeda dengan fase lansia. Siapa lansia? Yaitu yang berusia 50 tahun ke atas. Pada fase ini di mana terjadi penurunan fungsi organ tubuh. Yang tadinya kuat semakin lemah, terus kondisi fisik juga berubah, ya. Contohnya, rambut berubah, kulit menjadi keriput, massa otot dan tulang juga menurun, gigi mulai tanggal dan tidak bisa tumbuh lagi. Nah, ini adalah fase-fase peralihan mulai dari usia remaja hingga lansia. Nah, hari ini kita akan fokus selain membahas pertumbuhan dan perkembangan, kita juga akan membahas yang namanya pubertas. Tadi, pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja atau dewasa. Nah, siapa saja yang mengalami pubertas itu? Semua individu, baik yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, dia akan mengalami yang namanya masa pubertas. Kapan pubertas dialami? Rata-rata pubertas itu dialami ketika individu berusia 10-19 tahun. Apakah setiap individu mengalami masa pubertas usianya beda-beda? Ya, tentu berbeda. Ada yang usia 10 tahun sudah mengalami pubertas, ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun. Kenapa berbeda? Karena yang mempengaruhi pubertas itu banyak faktornya, mulai dari faktor makanan, lingkungan, informasi yang dia serap, itu mempengaruhi cepat atau lambatnya seorang individu mengalami pubertas. Sering makan makanan bergizi, cukup vitamin, itu biasanya juga menstimulus atau lebih mempercepat reproduksi di dalam tubuh kita. Kita bisa mengalami pubertas lebih awal. Atau banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang belum saatnya didengar, dilihat, tapi kita sudah sering melihat informasi-informasi tersebut, itu juga akan mengakibatkan atau menstimulus kita lebih cepat pubertas. Nah, ini pubertas terjadi pada masa remaja. Tadi usianya mulai dari 10 hingga 19 tahun. Pubertas ditandai dengan mulai berkembangnya organ reproduksi manusia. Tadi di awal Ibu sampaikan, kenapa kita perlu membahas masa pubertas? Karena anak-anak nanti semua akan mengalami yang namanya pubertas. Jadi, ketika materi ini sudah dibahas, sudah disampaikan, ketika kalian mengalami pubertas, kalian jauh lebih siap, tidak kaget, dan bisa bertanya kepada orang-orang yang memang pantas untuk diminta informasi. Siapa mereka? Misalkan orang tua kita, kakak kita. Kalau yang perempuan punya kakak perempuan, mungkin bisa banyak bertanya kepada kakak perempuannya. Yang laki-laki juga sama. Atau keluarga-keluarga terdekat kita yang kita anggap enak untuk diajak ngobrol. Atau juga tidak menutup kemungkinan kita akan banyak bertanya kepada guru kita. Nah, dengan bertanya kepada orang yang tepat, maka kita akan memperoleh informasi yang tepat dan yang mengarahkan kita untuk hal-hal yang lebih baik ketimbang kita bercerita kepada orang-orang yang memang tidak tepat untuk kita bercerita masalah pubertas, ya. Terus
Tadi pubertas ditandai dengan mulai berkembangnya organ reproduksi manusia, yaitu laki-laki menghasilkan sel sperma di dalam testisnya, sementara perempuan menghasilkan sel telur di dalam ovariumnya. Ya, pubertas ini tidak materinya tidak satu kali ini aja. Nanti pertemuan berikutnya Ibu akan bahas lagi tentang bagaimana masa pubertas, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana sebagai orang tua juga apa yang harus mereka lakukan terhadap putra-putrinya. Nah, pubertas itu ada primer dan sekunder. Pubertas primer itu artinya pubertas yang awal dialami oleh laki-laki dan perempuan. Kalau pubertas primer laki-laki ditandai dengan mimpi basah, pubertas primer perempuan ditandai dengan menstruasi. Jadi ini semua pasti seorang anak atau individu akan mengalami yang namanya pubertas primer. Nah, pubertas sekunder itu nampak dari luar fisiknya. Contohnya kalau yang laki-laki dadanya semakin bidang. Tapi yang pertama kali dialami adalah pubertas primer, ya, mimpi basah dan menstruasi. Lanjut, jakun mulai tumbuh, suara mulai berat atau membesar, ya. Sementara kalau perempuan, pinggulnya membesar, payudara juga akan membesar, suara lebih nyaring. Nah, kalau yang nomor 4 sampai nomor 7, ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Apa itu? Masa otot semakin bertambah, tumbuh rambut di daerah tertentu, produksi keringat jauh lebih banyak, dan pasti sering mengalami yang namanya remaja. Ketika sudah mengalami pubertas, dia akan tumbuh jerawat. Terus emosi mulai meluap-luap dan tertarik dengan lawan jenis. Biasanya lebih cepat tertarik kepada lawan jenis, ya. Nah, anak-anak, ini adalah materi pubertas yang kita bahas hari ini. Terus materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa nanti materi-materi yang penting anak-anak catat ke dalam buku latihannya. Sehingga ketika kita pekan depan membahas pubertas lagi, anak-anak sudah tahu yang pasti pubertas itu dibagi menjadi dua jenis, dalam arti ada pubertas primer, ada pubertas sekunder. Kalau primer adalah tanda awal atau pertama kali seseorang memasuki masa pubertas, yaitu kalau laki-laki mimpi basah, kalau yang perempuan mengalami menstruasi. Kalau pubertas sekunder, perubahan yang nampak dari luar secara fisik, yang tadi dadanya lebih bidang, tumbuh jakun, yang perempuan pinggul lebih besar, tumbuh payudara. Nah, itu adalah pubertas yang namanya pubertas sekunder atau ciri pubertas sekunder. Sementara pertumbuhan dan perkembangan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena dia saling melengkapi. Nah, mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita akan membahas lagi di muatan pembelajaran IPA tentang melengkapi masalah pubertas. Nah, kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.